RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Waalaikumsalam Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Baik-baik aja Pak Haji. Sana, alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Aduh, kopi, Terima tuh mau saya. kue, Lu boleh aja. bolu susu Lembang. Baik, baraya sobat RW Caper, channelnya kebanggaan warga Arcamari. Kali ini aku coba menghubungi mantan ketua RW ya. Nanti kita kenalan deh sama beliau. Sambil kita ngopi, ada bolu susu nih, susu Lembang, ada cemilan-cemilan. Alhamdulillah, kita pagi-pagi yang santai ini kita coba ngobrol dengan Pak Haji nih, ya mantan ketua RW, nah, tapi sudah pensiun nih. Nah nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Haji setelah pensiun jadi ketua RW. Oke? Kita mulai saja. Oke, Pak Haji, mangga memperkenalkan diri, Pak Haji. Maka nama saya Jajat Sudajat. Kelahiran tahun 1951. Kalau sekarang berarti umurnya sudah 75 tahun. 70 tahun, guys. Sekarang saya pensiunan dari Ajen TNI Angkatan Darat. Selama saya pensiun, kebetulan ada pemilihan ketua RW yang baru, saya mendaftarkan diri. Ternyata saya terpilih. Selama kegiatan jadi ketua RW, saya belum pernah memungut iuran wajib dari warga. Oke, Pak Haji. Pak Haji itu barusan disampaikan bahwa Pak Haji itu mantan atau pensiunan. Pensiunan dari Ajen. Pensiunan Dit Ajen ya. Dit Ajen itu ajudan jenderal. Ya, di Jalan Bosa. Sipilnya saya. Oh, sipil ajudan jenderal. Nah, itu berapa tahun mengabdi di TNI itu? Saya masuk tahun 70 Tahun 70 masuk ke TNI berarti. Yuk TNI, Iya. dia tuh dulu mah namanya Kopindat. Kopindat. Oh. Nah, karena selama saya di jalan menjalankan tugas, Ya. kami kebetulan mendapat anugerah atau kepercayaan dari pemerintah menjadi kepala seksi Wes, keren. di bidang engineering. Ah. Nah, sesudah kemudian lambat berjalan, dia statusnya berubah jadi PT Pindad. Oh. Nah, Oke, karena berarti Pak Haji tadi teh kerja teh masuk di TNI Ajen teh tahun 70, 1970. 71-an atau 70. Ya, kira-kira itulah. Pensiun tahun berapa pensiun? Pensiun seharusnya 1997. 97. Karena situasi di Pindad membutuhkan orang yang jadi, Ya. saya diperpanjang sampai 2005. 2005. Ya. Tapi masa bakti di Ditjen mah gitu ya. Itu sampai tahun 97 Seharusnya, tapi Ya. diperpanjang sampai 2000. diperpanjang sampai tahun 2005. Pensiunnya. Wah, hebat juga Pak Jadi ini. masa kerja 37 tahun 10 bulan. Oh. Wah, berapa? 37 tahun 37 tahun 10 bulan Ya. mengabdikan diri kepada negara ya. Awalnya dari Ditjen. Ya. Setelah dari Ditjen pindah ke apa tadi? Pindad ya. Pindah. Oh. Statusnya berubah status dari Kopindat jadi PT Pindad. Oh. Kalau waktu di Ditjen sebagai apa tuh? Waktu Saya dulu tetap engineering di Pindadnya karena Oh. statusnya kan perubahan nama. Ya. Oh, benar. Berarti tetap ya cuman pindah nama saja gitu kan. Asalnya di sipil TNI pindah ke industri manufaktur untuk peralatan senjata gitu ya. Ya. Oke, Ya Pak. disebutkan PT Pindad itu. Kita pindah ya. Alhamdulillah dong, jadi pensiun tahun 2005. 2005. 37 tahun 10 bulan mengabdi ke negara. Wah, besar dong pensiunannya nih. Statusnya karena waktu itu direktur utamanya Pak Habibie. Pak Habibie Ya. almarhum. Ya, karena orang engineering itu seharusnya minimal S1 atau S2. Seharusnya S2 atau S1. Iya. Karena saya ini ada
orang-orang engineering yang baru masuk, Mm-mm. tapi tidak berjalan, malah banyak produk yang upkir. Ya, ya, Kami disekolahkan lagi di Politeknik Swiss. Wis, Tapi di testing dulu, ternyata saya lulus. jadi ahli senjata tuh. Nah, Wah. Kelengkapan angkatan darat aja. Nah, lulus, dapat peringkat lagi sebagai siswa Teladan. terpandai itu nggak apa namanya. Terbaik lah pasti. Ya. Ya, jadi siswa terbaik, terpandai ya bisa saja karena prestasi kan. Nah, di situ kemudian saya melanjutkan diangkat disahkan jadi di engineering. Di engineering jadi sah. Enggak, tadi waktu di Ajen itu sebagai apa? Kepala seksi Kepala seksi Ya. bidang di bidang perlengkapan alat perang, bukan maksudnya produksi produksi. bisa macam-macam produksi dipindahkan produksi Oh, jadi kantornya mah tetap dipindah. Pindah. Kantornya mah cuman tadi itu kan perpanjangan masa bakti, perubahan dari sisi keahlian tadi disampaikan kan. Untuk manajer itu kan minimal S1 atau S2. ini seharusnya Ya, tapi karena mungkin waktu itu kurang mumpuni, Pak Haji disekolahkan lagi. iya Wah, ini persyaratan hanya persyaratan supaya jangan timbul kecemburuan. Iya. Tapi, Oke, Baraya sobat nih. Luar biasa nih Pak Haji ya. Dia mengabdikan diri di pemerintah itu di TNI ya khususnya ya. Itu 37 tahun 10 bulan. Ini kan luar biasa ya. Mengabdikan diri kepada negara dan spesialis nih sebetulnya spesialis ahli bidang perlengkapan angkatan darat, mulai persenjataan kayaknya. Tapi jangan dibahas dulu, tenang dulu Pak Haji. Oke Pak Haji. Nah, pensiun kan tahun 2005 lah anggap ya. ya 225 Ya, 2005. Sangat. Karena kan tadi pensiun aslinya tuh tahun 97. ya Tapi karena pemikiran prestasi Pak Haji masih bagus diperpanjang sampai 2005. Ya kan? Ya. Nah, setelah 2005 nih Pak Haji kegiatan apa kira-kira? Soalnya tadi pas masuk ke sini saya lihat Pak Haji banyak spanduk-spanduk mie kocok Nah. nih. Tapi belum ke sana dulu Pak Haji. Ya. Ya, belum ke sana dulu. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa Pak Haji itu setelah pensiun mengabdikan diri juga kepada masyarakat. Ya. Nah, ini jadi ketua RW sejak kapan nih kira-kira? sejak RW itu Berapa periode kira-kira jadi RW nih? 2000 kemarin 2005 1 Desember Ya. 13 Desember dengan 12 Januari Januari 2005. 2005 masa kerja teh bakti itu 5 tahun pas. Ya. Tapi waktu 2005 pas saya udah sebagai dari pensiun teh jadi pedagang. Pedagang mie kocok. Jadi setelah pensiun dari Dit Ajen, dari PT Pindad, sebelum jadi ketua RW, jualan dulu. Jualan mie kocok. Wah, luar biasa nih sobat. Nanti jangan lupa ya mampir ke mie kocok Haji Jajat. Nah, ini rahasianya lagi. Kenapa mie kocok saya ini disegani? Saya mie kocoknya sudah dapat ditransfer ke Kalimantan. Orang Kalimantan sengaja ke sini, hampir 2 bis. Oh, sengaja jajan mie kocok Iya. sini. Kenapa? Waktu itu ada di perumahan komplek. Orang itu orangnya banyak di berbagai daerah. Iya, betul. Nah, sehingga ke sini dia nginciti, Iya. lalu diinformasikan lagi. Oh, ya itu berarti promosinya tidak melalui media Iya, ya, tapi promosinya melalui dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Face to face. Ke Sumatera, Wah, luar biasa. ke Surabaya. Tahan dulu nih masalah mie kocok. Nah, setelah pensiun 2005, tadi kan alih profesi jadi pedagang. Nah, jualan mie kocok. Nah, jadi ketua RW tahun berapa nih? Pak Haji? Berarti kemarin teh kurangnya aja 2000. 2005 kan pensiun. Jadi Terus 2000-an. jualan mie kocok Berarti nih. tahun 2000. Ya. 2005 2005 jadi RW belum? 2020 mungkin. 2020. Ini ya betul. Waktu itu COVID, ingat COVID. Mengingat yang lupa. Ingat COVID. Berarti kalau COVID itu tahun 2020. Ya, Ya. sebelum COVID. Jadi sebelum COVID ini Pak Haji berarti tahun
tahun berapa sih? Ya gitu 2020 kan Covid ya, Ya. berarti 2019 udah jadi RW atau 2018 kalau nggak salah. 2019 lah. 2018 Pak Haji jadi ketua RW. Beberapa periode tuh? 2 periode ya? Satu. Satu periode. Kalau dulu daun. Oh iya betul, berarti Dulu. betul Pak Haji itu jadi ketua RW itu seingat saya tahun 2020 habis tahun 2023 kan? 2000, Satu periode kan? 2004. Ya 2024 akhir awal. Ya, akhir 2005 teh lepas Januari. 2025. Ya. Oh iya berarti Ini RW baru kan baru setahun kurang. iya berarti kan waktu itu kita menggunakan Perwal 218 nih ya, yang mana masa bakti ketua RW itu cuma 3 tahun. Kalau Perwal sekarang yang Perwal 11 tahun 2024 masa bakti ketua RW itu kan 5 tahun mengikuti presiden kan. Artinya berarti Pak Haji jadi RW itu akhir 2020 pas Covid gitu. Pas Covid. Ya, pas Covid. Nah, kira-kira Pak Haji nih ketika menjadi ketua RW nih, ya. Ini Aki mau nanya nih, motivasi apa sih Pak Haji? Kan awalnya jadi pengusaha nih, Ya. jualan mie kocok. Kok tiba-tiba pengen jadi ketua RW? Apa sih motivasi jadi ketua RW? Karena Cita-citanya apa sih? dorongannya dulu tahun 1970. Bukan. 80 itu 90. Iya. Saya teh menjabat ketua RT. Oh, RT yang terlama. pernah jadi ketua RT. Wah. Kurang lebih 20 tahun. Jadi RT Iya. 20 tahun berarti dibagi 3, 7 periode. Jadi RW sah. Nah, berhenti itu secara berhenti itu dengan politik karena saya di sana bagian ahli. Iya. Di bagian Oh kan kalau TNI nggak boleh milih dong. Ya. Kalau pemilu. Nah, waktu ada pengukuhan lagi karena nggak ada orang, saya udah join yang istri. Nanti kalau jam sekian bilang aja ada tamu. Oh. Saya Iya, itu kesempatan mengundurkan diri secara langsung begitu caranya. Jadi dari tahun 20 tahun menjadi ketua RT. Katanya. Kenapa nggak naik-naik jadi RW atuh? Enggak, Karena masih dinas. Iya. Ya kan masih dinas. Nah, setelah pensiun barulah tadi akhir 2020 Pak Haji jadi ketua RW apal ya karena ketua forum nih 2020. Nah, motivasinya apa Pak Haji? Kok maunya jadi ketua RW? Saya ini melihat Visi misinya apa coba kira-kira? pertama lihat lingkungan. Ya. Waktu itu tidak berkembang. Jadi RT yang lama itu setiap RW yang lama. kalau dia warganya warga RTA artinya atau RA, dia yang diutamakan RTA atau RT1. Nah, jadi yang RT yang lainnya diabaikan. Di anak mas kan. Anak mas kan. Jadi intinya Pak Haji itu motivasi jadi ketua RW itu adalah ingin merubah tatanan gitu ya. Baik ya tatanan lingkungan, tatanan organisasi, itu kan. Tatanan masalah kemasyarakatan. Jadi motivasinya itu luar biasa Pak Haji. Sinan jangan RA langsung aja RT2. RT2 waktu itu dijabatnya kebanyakan orang RT2. Jadi bangun teh RT2 dari A sampai Z RT 3 dan RT2, RT1 dan RT3 diabaikan, baru protes. Nah, sudah itu. Emang berapa RT sih? Ya, hanya 3 RT. 3 RT. Nah, oke Pak Haji, luas wilayah berapa nih pesantren tuh? RW 4 kan? Pak Haji ini ketua RW 4 nih, mantan ketua RW 4 Baraya semua ya, Baraya Samanik se-Bandung se-Indonesia lah ya. Baru itu ketua RW 4 Komplek Pesantren Sukamiskin. Ini nama pesantrennya sudah lama ya, dari sejak tahun 1800 sekian lah kalau tidak salah. Nah, salah satu sosok tokoh masyarakatnya adalah Pak Haji Jajat nih, jadi ketua RW. Jadi tadi yang host dengar nih, motivasi jadi ketua RW itu salah satunya ingin ada perubahan lah. Ingin ada perubahan dari struktur kepengurusan, dari masalah lingkungan, masalah kemasyarakatan dan lain sebagainya. Gitu Pak Haji ya? Nah, oke Pak Haji. Tadi mendengar juga ada yang dianak emaskan. Ya, memang itu nyata. Ya, jadi dari 3 RT ini ya kalau pemimpin kan nggak boleh begitu. Nggak boleh, tapi nyata jelas. Iya, jadi pemimpin itu harus adil, bijaksana, gitu kan ya. Jadi jangan tidak boleh dan tidak boleh
menganakmaskan satu kelompok. Karena kita posisi di tengah ya, Pak Haji ya. Nah seperti itu. Nah, yang dilakukan Pak Haji apa kira-kira tuh? Waktu maaf aja kalau ada yang kelewat, sebelum RW 4 berdiri dulu itu ada pemekaran. Pemekaran. Ya kan dari kabupaten jadi kota Madia. Oh iya betul. Hanya tahun berapa? Tahun 87. Nah, saya ditunjuk sebagai RW hanya setahun saya sama PJ. ya karena PJS. masih karena dinas di persatuan nggak boleh meninggalkan tugas. Oh Jadi iya, takut iya. ya kurang lebih setahun saya ngejabat ketua RW. Waktu peralihan pemekaran ya Pemekaran. dari kabupaten ke kota. Kota. Itu tahun 87-an nggak masalah. Ya. Oh jadi Pak Haji awal jadi ketua RW teh Iya. cuma setahun. Setahun karena saya nggak sanggup karena Masih dinas. jadi Nah, jaga Pak Belit gitu kan ya. saya tunjuk pensiunan dari ABRI, Pak Sadi dari Jadi RW. Persatuan Nah, Tentara. gantinya Pak Haji. Nah itu berkembang hadir dan tahu kalau nunjuk dari apa maka aja bukan masalah ABRI dan sipirnya. Ya. Ingat saya tunjuk Pak Sadik jadi ketua RW betul. Ya. Perkembangan Ya ini Pak Haji mau itu TNI, mau itu Polri, kalau sudah di masyarakat mah tetap Sah. jadi masyarakat. Iya. Iya kan? Jadi TNI Polri teh di kantor. Ya. Kalau di masyarakat mah bawahan RW tetap. Tapi maaf aja ya kalau maaf aja bukan masalah sipil tapi kenyataan kalau di maaf aja kalau di ABRI suka tangan kanan Oh, gitu iya. sakit berkembangnya dari dulu gitu. Betul. Dari Ya dulu. karena kalau dari TNI Polri itu Insya Allah punya power Pak Haji. Ya. Karena pengetahuannya, keilmuannya dan lain sebagainya kan sudah mumpuni. Oke Pak Haji, itu cerita pemekaran dari kabupaten ke kota. Kan dulu juga kecamatan kita Buah Batu kan? Ya Bang, betul. Iya kan? Saya Nah, sering iya. panggil waktu Kecamatan dulu. Buah Batu, kelurahannya itu Cisartan Kulon. Ya betul. Betul kan? Ya. Nah kita dimekarkan. Kecamatannya jadi Arsa Manik, kelurahannya jadi Kelurahan Sukamiskin. Ya, Pak Haji ya, kan gitu ya. Oke Pak Haji, itu latar belakang wilayah RW 04 Pesantren Sukamiskin. RT 1 pecahan dari RW 6. Oh gitu. RT 2 dan RT 3 Dari pecahan dari Mekarsari Mekarsari RW 8. RW 8. Jadi membuat negara sendiri dong. Ya. Yang ditunjuk ke Pak Lurah teh saya ya karena kamu yang berangkat. Khusus pesantren gitu Ya, ya. BWN kamu lah. dari- Jadi kalau negaranya pesantren mah insya Allah aman gitu. Oke Pak Haji. Ya, oke itu kita sampaikan dulu perubahan dari kabupaten ke kota. Ya kan? Jelas. Kecamatannya rubah, kelurahannya juga rubah. Terus di lingkungannya juga rubah. Tadi disampaikan kan? Caplok dari RW 6, caplok dari RW 8, jadi satu RW kan gitu. Iya. Nah, oke Pak Haji. Nah, Pak Haji itu kan setelah jadi kota Bandung nih, dulu mah kota Madia, Ya. sekarang mah kan kota saja, tidak pakai Madia, kota Bandung. Nah, kan jadi RW tahun 2020 akhir, ya kan, sampai tahun 2024. Nah, Buat akhir. ya tetap visi misinya tetap ingin ada perubahan. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan Pak Haji ini? Pertama saya menjabat RW itu kebetulan musim gini. Minum dulu atuh ah. Ya silakan. Hmm. Musim COVID. Nah, dari COVID itu karena saya suka Ya. di lingkungan kesehatan. Ya. Bagaimana caranya warga saya ini jangan kena COVID? Banyak yang di rumahkan Hmm. di Ketika COVID itu. Ya. Saya mikir, nah saya buat ide. Ternyata berhasil. Semua yang sakit, Mhm. saya menganjurkan jangan dulu lapor ke puskesmas. Ya. Nanti saya tangani terus sekarang aja. Saya berani bertanggung jawab. Dianjurkan, saya dikasih mikocop. Mikocop dengan maaf aja, boleh diinformasikan lain dengan dosis lada tuh istilah orang Sunda mah Pedasnya. biasanya 5 gram 2 gram atau 1 gram Ya. saya dikasih 5 gram saya berani tanggung jawab Pedasnya. ya, dibanyakin Ya terus. ternyata karena dites dulu saya hampir 2 hari sekali dikirim semua warga yang kena COVID.
itu sampai saya laporan ke puskesmas dan ke camat. Ya. Waktu itu kan camat dan Ya, ya. puskesmas ke sini Ya, ada banyak. kontrol kan? Ya, kontrol. Saya sampai ke ini RW melanggar aturan, ini udah kesehatan harus maaf aja Pak, saya berani tanggung jawab, ini bukan ini pengalaman dan nyata. Iya betul. Di RW di RT 2 yang kena Covid berapa ya banyak. Dikasih tergantung keluarganya banyak kasih 2 atau 3 pak Gram gitu ya. bukan bungkus Oh, mie kocoknya. pakai. Terus di Unik RT juga nih. 3 paling banyak dikasih. Kalau mengingatkan uang itu saya berapa tapi nggak apa-apa. Karena saya uang itu keuntungan dari mie kocok dan dari uang pensiunan dan dari hasil padi, kebun, saya disimpulkan uang itu. Dan saya selama saya jadi RW belum pernah mengut iuran wajib ke warga. Oke. No. Oke, Pak Raya, nih ada agak unik juga nih. Pak Haji itu jadi ketua RW di akhir 2020 ya. Sedangkan Covid itu seingat host ya, seingat Aki itu Februari 2020 Iya. dan berakhir tahun 2022 ya. Iya. Masalah pandemi itu kan, masa pandemi. Ini ada yang unik nih dengan Pak Haji Jajat ini nih. Unik juga. Jadi warganya bukan dikasih obat, tapi dikasih mie kocok dengan dosis pedas yang luar biasa. Saya tanggung jawab gitu. Ternyata barusan kita dengarkan semua warga dikasih mie kocok. Alhamdulillah sehat semua Pak Haji. Ya. Yang kena Covid hampir enggak tiap hari. Ya. Karena masih ada Ya, masih betul. Tapi ya, kalau bikin tiap hari Mm-mm. dikasih ke yang tetangga yang terdekat Yang jangan. terdampak gitu ya. Tapi dosis pedasnya sedikit. Iya. Itu yang kena langsung baru. Jangan dulu ke puskesmas, nanti maaf aja dulu ada isu kalau kena tahanan Covid orang langsung meninggal. Jadi orang pada takut. Iya, betul. Nah, kalau itu udah kalau nurut sama RW, saya sebagai RW harus makan ini. Saya tanggung jawab. Ternyata berkembang. Nah, sampai itu maaf aja kalau ada warga yang langsung laporan dari RT. Iya. Jadi gini para sobat sekalian, Pak Haji ini memberikan imunisasi ya, memberikan obat ke warga ketika pandemi itu, Covid itu bukan dengan obat. Enggak. Tapi dengan mie kocok. Tapi dosis pedesnya itu yang ditambahin. Ya. Gitu Pak Haji ya? Iya. Wah, luar biasa. aneh nih. Tapi betul Pak Haji ya. Ketika pandemi kita nggak usah murung. Iya betul. Ya. Tapi kalau murung malah tadi trauma. Wah, takut mati, Ya. takut apa gitu ya. Makanya langkah Pak Haji itu bagus sekali Pak Haji. Oke, good Pak Haji. Tapi sekarang lagi nggak jualan nih karena hari Jumat loh ya. Kalau hari Jumat Pak Haji itu libur jualannya. Tetap ada mie kocok 15.000. Ya, mie kocok Haji di sini menerima pesanan juga, dimakan di sini 15.000. Kalau dibawa 20.000. Jadi jangan lupa nih hadir nanti ke mie kocok Haji ya. Jangan lupa enak loh mie kocoknya. Oke Pak Haji. Jadi RW itu ketika apa saja yang dilakukan Pak Haji? Ya, dari sisi tadi kan di awal pingin menata lingkungan. Pingin menata masalah tatanan organisasi. Jangan sampai ada RT atau warga yang dianak emas kan gitu ya. Seperti itu kan? Ya. Apa saya dilakukan Pak Haji? Pak, karena sini lingkungnya di pinggir jalan, dekat jalan provinsi. Daerahnya paling gelap. Gelap. Saya dipasangin lampu paling terbanyak. Jalan ini jalan pesantren. Iya, jalan pesantren. Ya. Kemudian ke dalam. Ke gang-gang gitu. Saya karena itu pembangunan ya. Pembangunan. Karena jatahnya terbatas. Saya sendiri yang beli kelengkapan Ya. dipasang ke rumah. Wah. Kalau diuangkan udah lah. Sampai sekarang. Kemudian karena rawan keamanan, kejahatan, saya pasang CCTV. Sebanyak tiap RT saya kasih satu CCTV. Nah, kameranya kalau nggak salah 3. Satu RT. Ya. Semua RT 1, RT 2, 3. Itu saya nggak milah-milah daerahnya. Ya. Terus pembangunan jalan aspal tiap gang saya dilakukan juga. Terus pintu-pintu gerbang masuk ke jalan
ke gang, masuk Mungkin Gapura juga. Gapura mah enggak, karena udah RT lama enggak. Hmm. Itu saya dikasih tiap Lampu berarti. bukan ini tiap gang masuk pintu. Oh, dipasang pintu. Iya. Setiap masukan itu ada pintu. Iya. Maksudnya untuk menjaga keamanan, Ya. kan? Selain CCTV juga dipasang pagar. Ya. Ya. Jadi banyak sekali dong Pak Haji. Banyak sekali kalau dua. Selama satu periode itu kan 3 tahun. Iya. Ya, yang dilakukan Pak Haji itu kan udah penerangan, masalah keamanan, masalah apa? Kenyamanan pejalan kaki, Iya. perbaikan gang dan jalan. Jadi ya, pengaspalan, wah, luar pengaspalan, biasa. perbaikan gorong-gorong, Mm-mm. tarik-tarik. Perbaiki juga. Ya, maaf aja satu sen yang belum pernah minta ke warga. Nah, dari sumber dananya dari mana Pak Haji? Kan saya udah bilangin, saya dari uang pensiunan, Wah, dari luar uang biasa. kocok, dari hasil tadi, Mm-mm. itu lumayan banyak. Terus dari Jadi warga nggak iuran dong? itu diserahkan ke RT-nya masing-masing. Oh, jadi kalau Terserah. kalau iuran dari warga itu diserahkan kepada ketua RT, diolah sendiri oleh para ketua RT. Tapi untuk pembangunan di luar itu biaya sendiri. Iya. Wah, Kalau luar itu biasa. kalau warga langsung seharusnya kalau daerahnya terendam ada di atas 3 terendam. Ya. Seharusnya laporan ke RT. Tapi Kenapa? ke RT-nya tidak ditanggapi terus terang aja. Tidak. RT 3 tuh dekat sungai ya? Nah, yang di komplek. Karena itu saya dulu bilang ke RT tidak dijalankan. Saya sendiri melakukan uang. Itu habis Ya, berapa Haji, juta. gini kan sebetulnya nih, ya kan balik lagi sebetulnya ya. Kan jadi tugas ketua RW itu sebetulnya tuh simpel Pak Iya sih. Haji ya. Satu, melayani. Iya. Tugas kan? Tugas ketua RW itu satu melayani, dua mengayomi, tiga melindungi. Kan keempatnya adalah membuka potensi. Ya kan? Potensi apa saja yang ada di sini. Seperti itu kan pahamlah Pak Haji Mah ya. Tapi ini salut juga nih Pak Haji. Pembiayaan untuk lingkungan saja, penerangan ataupun jalan, ini pakai dompet sendiri. Sampah lagi. Oh, sampah juga. Sampah. Sampah pun Bapak tahu waktu saya sering menerima Ya. setor sampah itu enggak dari warga. Ya, ya mudah-mudahan Pak Haji Ya. apa yang sudah dilakukan menjadi ketua RW itu menjadi amal baik ya Amin. untuk bekal kita nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan juga masyarakat bisa merasakan apa yang kita lakukan. Dan ini lagi maaf aja. Setiap tahun Ya. warga khusus ketua PKK, Mhm, ketua RT, mhm, bendahara, mhm. sekretaris, Ya, semua setiap tahun dikasih THR. THR Wah. berupa makanan, yaitu kue, Bingkisan lah ya. bingkisan, kue Bingkisan. buah gitu. Dan para ustaz Hmm. itu rutin tiap tahun. Ya, iya. Kemudian yatim piatu, Ya. kemudian orang miskin. Ya. Itu saya kalau ngontrol ke daerah, Hmm. ada yang bilang masalah isi perut, Ya. saya nggak bilang nggak apa-apa. Saya ini ke sembako, Langsung beli kasih. ke toko, Langsung kasih. ya enggak beli dulu, Iya, iya, iya. beli telur, Iya. beras, Sembako aja ya. minyak semua. Saya seolah-olah ngontrol, kebetulan bawa makanan, padahal sengaja beli disemuakan langsung. Terjadi di RT 3. Ya, luar biasa ya. Jadi rasa empatinya Pak Haji Jajati ini ketika jadi ketua RW itu memang sangat luar biasa. Memang Pak, karena Pak Haji ya jadi pemimpin itu kan tidak mudah ya, Ya. dan berat tanggung jawabnya. Nah, makanya Terus sebagai bentuk tanggung jawab Pak Haji tadi kan, berarti ngikuti Sayyidina Umar dong ya. Insya Allah. Ya kan, ketika ada yang warga nggak masak, dia bawa Kasih makanan makanan. sendiri kayak gitu ya, subhanallah itu Dan sangat- lagi yang minta surat, bagi yang minta surat, maaf aja, surat bila mana janda, Hmm. orang tua bawa anak, Hmm. saya dikasih 5.000. Siap. Jadi jangan warga ngasih warga saya kan. Oh, kan biasanya gini, biasanya kalau warga minta tanda tangan gitu ya, minta surat ke RW itu kan biasanya dia yang ngasih. Ya. Ini kebalikan Pak Haji yang ngasih. Ya. Tapi itu harus dikembalikan ke ini. Malah uang itu dari warga yang Jadi diolah gitu ya. dari yang Masalah ngasih uang, makanya Hmm. di uangnya dikumpulin, dikasihkan lagi disumbangkan lagi. ke janda-janda yang kebetulan bawa anak, Ya, ya. atau kalau kebetulan nggak punya beras, Betul. saya dibagikan lagi. Bagikan lagi. Enggak. Sungguh mulia Pak Haji nih. Jadi
jadi ketua RW, terus berlapang dada, terus bisa memberikan yang terbaik untuk warganya, subhanallah. Ya. Kemarin berarti jadi ketua RW tahun 2024 ya? Sama. Sama pensiunan kita. Kalau pensiunan kan bebas mau kemana aja. Nah, sekarang ini Pak Haji. Jangan lupa mie kocok lah. Ya, nanti kita bahas lagi. Nah, sekarang nih style Pak Haji kok jadi rubah. Jenggotnya panjang, pakai putih-putih, saya jadi takut nih. Warnanya jadi kita kembali lagi. Kan ada yang manggil saya ya. Takut. Ada yang masih akeh. Kalau ada yang macam-macam orang tergantung orangnya. Ya. Jadi orang saya teh takut pulang ke rumah tua teh mempunyai amal. Iya betul. Ya jadi sobat Baraya semua jangan kaget ya, penampilan Pak Haji ini kayak gini nih ya. Jenggot panjang, ya kadang diuntun, pakaian putih, peci putih. Memang beliau adalah sudah melaksanakan ibadah haji. Ya alhamdulillah kita doakan. Keduanya beliau juga adalah sebagai keluarga besar pesantren Sukamiskin yang sudah terkenal seantero dunia lah. Kalau pesantren Sukamiskin itu kan, ya. Makanya beliau ya dengan penampilan seperti ini identik dengan ciri khas karena beliau itu ada di lingkungan pesantren Sukamiskin. Masih keluarga kan, masih pengelola juga kan, ya. Makanya kita perlu berguru juga nih ya masalah keilmuan tentang agama nih ke Pak Haji itu ya. Oke Pak Haji, tadi kita kembali ke mie kocok nih ya. Karena tadi kan kerja di TNI mengabdikan diri ke negara itu 37 tahun 10 bulan ya kan. Setelah itu Pak Haji setelah pensiun tahun 2005 jadi pengusaha mie kocok ya kan. Nah setelah jadi pengusaha mie kocok di tahun 2020 jadi ketua RW ya. Nah seperti itu Pak Haji. Ini pelanggan mie kocok dari mana aja Pak Haji? Pertama informasi dari si pembeli ya. Enggak gini dulu Pak Haji emang sekolah masak dulu? Oh memang saya dari dulu sejak gini hobinya mie kocok. Dari sejak SMP. Sejak SMP ya. Oh jadi kesukaannya dulu tuh makan mie kocok ya. Terinspirasi dari situ ya. Nah sekarang kan host juga pernah makan di sini ya. Dari SD mungkin lah dari dulu lah dari kecil. Emang seneng dikocok gitu ya. Nah makanya di akhir masa bakti di negara itu beralih profesi menjadi pengusaha mie kocok ya kan. Ini resepnya gimana Pak Haji nih kasih tahu dong. Siapa tahu si Aki dagang mie kocok nih. Resepnya mie kocok mah saya selalu pakai sholawat setiap apasakan pakai sholawat gitu aja. Kalau lupa berdoa gitu ya. Tapi ada lah pasti bumbu anunya sekian pasti ada. Tapi ini rahasia perusahaan. nggak mungkin dikasih tahu. Takut ada yang niru nih. Nah, ada halangan saya tuh pernah ke Kalimantan. Iya. Sini nggak apa-apa sini. Kalimantan. Cucu. Saya cucu 16. Cucu 16. Ya, semuanya. Emang anak berapa? Anak 7. Anak 7. Ya. Udah nikah semua. Nah, udah nikah semua. Jadi cucu 16. Alhamdulillah. Yang cucu paling besar sekarang kuliah dapat beasiswa. Dia dapat uang cucu makan. 16 berarti satu tim sepak bola tuh Pak Haji. Iya. Semua cucu dapat beasiswa. Ketawa seneng. Siapa namanya? Laika, subhanallah. Udah sekolah belum? Udah, iya. Oke lah Pak Haji ya, kita nanti ngobrol panjang lebar lagi ya. Ya intinya saya bangga sekali ketemu rekan mantan ketua RW, saya juga mantan ketua RW, bisa reuni, bisa ngobrol sama-sama, bisa bercerita tentang manis pahitnya menjadi ketua RW. Ya apa yang dihadapi semua itu memang resiko menjadi ketua RW. Jadi ketua RW itu jangan hanya maunya saja, ya. Tapi harus ada cita-cita, punya tekad. Seperti tadi Pak Haji kan, pingin ada perubahan di lingkungan RW 04 Kelurahan Sukamiskin, ya kan? Gitu. Mudah-mudahan Pak Haji ada guna dan manfaatnya ya. Jadi nanti para auden bisa mendengarkan cerita Pak Haji tadi. Ini kita belum lengkap nih ngobrol nih, ya kan? Tapi nanti lagi lah. Nanti kalau mau disampaikannya ke pelanggan saya, Kodam langsung aja sampaikan. Yang di Jakarta tuh namanya Pak Yasir itu apa?
Di Kodam. Bukan di sipil, dari angkatan kepolisian, Mabes. Ya. Dia hampir 11 kali. Datang ke sini. Udah dikirim Iya, sama saudara. dikirim mie kocok. Jadi pelanggannya ada mancanegara. Ya makan saya ini pernah orangnya berbintang 2. Majen Ya. gitu. Dikirim mie kocok. Enggak, makan sini langsung ada. Ah, Kalau ini yang kalau yang di Jakarta enggak, hanya dikirim. dikirim di Kebetulan di kemarin Gosen. ada di komplek ada pangkatnya Kolonel Jenderal. Hmm. Dia teh makan sini, Hmm. kemudian pilot Ya, di Jakarta. Ya. Waktu itu ngantar ibunya kurang Padang. ya. Ibunya di sini diantar sama anaknya pakai sendal. Ternyata dia tuh orang pilot. Iya. Sampai Tadi kan udah sampai Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Enggak, Sulawesi mah. Ya. Kalimantan, Sumatera, Sumatera, Jakarta ya. Jakarta, Banten, Iya, iya. terus di Surabaya, Wah, Paneglang. oke Baraya nih ya. Jadi jangan lupa nih kalau urusan mie kocok nanti jangan lupa datang ya ke Haris Payundur ya Jalan Pesantren nomor berapa Pak Haji? nomor 32. Nomor 32 yang hubungi saja Bapak Haji Jajat. Ya, ini spesialis mie kocok dia ya. Mie kocok Bandung lah bisa di sini di Pak Haji Jajat. Jadi jangan lupa nanti kita kuliner ke sini, kita makan di sini sama-sama dan insya Allah rasanya enak sekali. Oke Pak Haji, makasih ya. Udah, ya. Aduh ya. Nanti kita ngobrol lagi Pak Haji lah. Oke, Baraya Sobat semua, bincang-bincang singkat sebentar nih dengan Pak Haji nih ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terutama kita bisa meniru semangat beliau. Usianya berapa tadi? Sekarang 75. 75. Nah, sekarang di usia 75 tapi masih usia seperti usia 30 tahun nih. Masih semangat. Masih semangat. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.